Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan pada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Sa'diatul Fuadiyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dan juga teman-teman. Eh, Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tanah, yang mana anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Aulia Haisha Fitri, Nurhatul Fadilah, Jumaida Aulia, Rasyik Fadlianto, dan Priscilia Dinda Sawitri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tanah mengenai tekstur dan struktur tanah yang akan disampaikan oleh Jum. Kepada Jum, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tekstur tanah. Yang pertama yaitu pengertian dari tekstur tanah. Tekstur tanah menunjukkan kasar dan halusnya tanah dari fraksi tanah halus. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu, dan liat. Tekstur dibedakan berdasarkan persentase kandungan pasir, debu, dan liat. Berdasarkan atas perbandingannya, banyak butir-butir pasir, debu, dan liat, maka tanah dikelompokkan ke dalam beberapa macam kelas tekstur. Yang pertama ada kelas kasar, yang terdiri dari pasir dan pasir berlempung. Yang kedua ada kelas agak kasar, yang terdiri dari lempung berpasir dan lempung berpasir halus. Lalu yang ketiga ada tanah-tanah yang bertekstur pasir, karena butiran-butirannya berukuran lebih besar, maka setiap satuan berat, misalnya setiap gram, mempunyai luas permukaan yang lebih kecil, sehingga sulit menyerap atau menahan air dan unsur hara. Lalu yang keempat ada tanah-tanah bertekstur liat. Karena lebih halus, maka setiap satuan berat mempunyai luas permukaan yang lebih besar, sehingga kemampuan menahan air dan menyediakan unsur hara tinggi. Lalu selanjutnya ada metode kualitatif dan kuantitatif dalam penentuan kelas tekstur. Yang pertama ada metode kuantitatif, yang pada metode ini memiliki satu metode, yaitu metode feeling, yang merupakan metode penentuan tekstur tanah dengan perasa atau alat indera dalam menggolongkan tanah menjadi pasir, debu, atau liat, sehingga kita dapat menentukan kelas tekstur. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif, yang pada metode ini mempunyai dua metode, yaitu metode pipet, merupakan metode langsung pengambilan contoh partikel tanah dari kelas suspens dengan menggunakan pipet pada kedalaman dan waktu tertentu. Lalu yang kedua ada metode hidrometer, merupakan untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Lalu selanjutnya ada kelas tekstur. Pada pembagian kelas tekstur berdasarkan kelas tekstur ada 12, yaitu yang pertama ada pasir atau sandi, merupakan eh, pasir yang mempunyai ukuran besar dari 2 mm dan bersifat kasar dan tidak lekat. Lalu yang kedua ada pasir berlempung atau luam sandi. Merupakan tanah pasir berlempung ini memiliki tekstur yang kasar. Lalu yang ketiga ada lempung berpasir atau sandi luak. Rasa kasar pada tanah lempung berpasir akan terasa agak jelas dan juga akan membentuk bola yang agak keras tetapi akan mudah hancur. Lalu yang keempat ada lempung atau loam. Merupakan tidak terasa kasar dan juga tidak terasa licin. Lalu yang kelima ada lempung liat berpasir atau sandy clay loam. Sandy clay loam ini memiliki tekstur yang terasa agak jelas, dapat membentuk bola agak teguh bila kering dan juga dapat membentuk gulungan jika dipilin dan gulungan akan mudah hancur serta dapat melekat.
Lalu yang keenam ada lempung liat berdebu atau silty clay loam. Pada tekstur ini, kelas ini memiliki tekstur yang rasa yang lebih licin dan jelas. Lalu yang ketujuh ada lempung berliat atau clay loam. Kelas ini akan terasa agak kasar. Lalu yang kedelapan ada lempung berdebu atau silty loam. Lempung berdebu akan terasa agak licin. Lalu yang kesembilan ada debu atau siok. Debu akan terasa licin sekali. Lalu yang ke-10 ada liat berpasir atau sandy clay. Liat berpasir akan terasa licin tetapi agak kasar. Lalu yang ke-10 ada liat berdebu atau silty clay. Liat berdebu akan terasa agak licin. Lalu yang terakhir ada liat atau clay. Liat akan terasa berat dan membentuk bola yang baik. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur tanah. Yang pertama ada organisme hidup. Fungsi utama organisme hidup adalah untuk menyediakan bahan organik bagi tanah. Hewan penggali seperti semut, cacing, dan tikus membawa partikel tanah ke permukaan dan mencampur bahan organik dengan mineral. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protozoa membantu proses pembusukan lahan organik menjadi humus. Lalu yang selanjutnya ada iklim. Iklim ini dipengaruhi oleh curah hujan, temperatur, topografi atau relief, waktu, dan bahan induk. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jumaida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rasyik. Kepada Rasyik, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu struktur tanah. Pengertian dari struktur tanah yaitu terbentuk melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk atau susunan tertentu pada tanah. Struktur tanah juga menentukan ukuran dan jumlah rongga antara partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, akar tumbuhan, dan organisme tanah. Lanjut. Dan berikut adalah macam-macam tipe struktur tanah yang bisa teman-teman lihat dari slide PPT yang kami sajikan. Lanjut, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur tanah. Yang pertama ada tekstur. Penjelasannya yaitu tekstur menunjukkan perbandingan relatif pasir, debu, dan liat dalam tanah. Tekstur juga menunjukkan keadaan kasar atau halusnya suatu tanah. Hubungan antara struktur dengan tekstur tanah yaitu tekstur tanah sangat butuh peran dalam menentukan struktur tingkat kesulitan dan kemudahan daya tanah. Tekstur tanah dan struktur tanah erat sekali hubungannya. Yang kedua yaitu kadar air. Air yang berperan dalam pembentukan struktur tanah dengan cara air merupakan persyaratan hidup bagi mikroba dan tumbuhan. Air sebagai faktor iklim. Selanjutnya yaitu aktivitas biologi. Penjelasannya yaitu bila di dalam tanah banyak aktivitas makhluk hidup, maka tanah akan menjadi gembur dan akibatnya struktur tanah menjadi lebih bagus. Selanjutnya yaitu bahan organik. Dalam pembentukan struktur tanah, bahan organik berfungsi sebagai perekat. Bahan organik mempunyai sifat mengikat dan memperbesar kemungkinan pengumpulan yang mencirikan pada agregat individual. Bahan organik berperan sebagai perekat partikel-partikel tanah, sehingga jika bahan yang tersedia dalam jumlah banyak, partikel tanah tersebut mudah menyatu dan dapat membentuk struktur agregat. Selanjutnya yaitu metode pengamatan struktur tanah. Terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu menentukan tipe struktur tanah secara langsung, dan kuantitatif yaitu menghitung ukuran. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rasyik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhatul. Kepada Nurhatul, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Dan teman-teman, izinkan saya menyampaikan tentang materi air tanah.
Air tanah berasal dari air hujan, laut, atau magma. Air tanah yang berasal dari air hujan atau air meteorit disebut air tuah atau fades water. Air tanah yang berasal dari laut mudah terbentuk di daerah pantai dan biasanya air tanah ini asin. Menurut Bauer tahun 2002, air tanah adalah air yang terdapat di dalam permukaan bumi, dalam ruang pori tanah, dan di rekahan formasi batuan. Menurut Kumar tahun 2007, air tanah adalah air di bawah permukaan tanah yang sebagian besar berasal dari air permukaan yang telah merembes ke bawah. Jenis-jenis air tanah berdasarkan kedalamannya. Yang pertama yaitu air tanah freatis. Air tanah freatis merupakan air tanah dangkal yang terletak di antara air, permukaan, dan lapisan kedap air atau impermeable layer. Yang kedua, air tanah artesius. Merupakan air tanah dalam yang terletak di antara lapisan aquifer dengan lapisan batuan kedap air. Aquifer terkekang. Selanjutnya yang ketiga yaitu air tanah meteorit. Merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi air hujan, yaitu yang berasal dari awan yang mengalami kondensasi bercampur debu meteorit. Yang keempat yaitu air tanah baru atau juvenil. Merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intruksi magma. Air tanah juvenil biasanya ditemukan dalam bentuk air panas atau geyser. Yang terakhir yaitu air konat, sehingga sering disebut fossil water. Ini merupakan gambar dari skema lapisan air tanah yang telah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada slide PPT kami. Selanjutnya itu berdasarkan asal mulanya menurut Tolk dan Dam tahun 1977 dalam Devin 2008 dapat dibagi menjadi 4 tipe air, yaitu yang pertama air meteorik. Air meteorik ini merupakan air yang berasal dari atmosfer dan mencapai zona kejenuhan, baik secara langsung infiltrasi permukaan tanah dan kondensasi uap air, maupun secara tidak langsung melalui perembesan. Yang kedua yaitu air juvenil. Air juvenil merupakan air baru yang ditambahkan pada zona kejenuhan dari kerak bumi yang dalam, seperti contohnya yaitu air magmatik, air gunung api, dan air kosmik. Selanjutnya yang ketiga yaitu air yang diremajakan atau rejuvenated, yaitu air yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan dan sebab-sebab lain kembali ke daur lagi dengan proses-proses metamorfosisme, pemadatan atau proses-proses yang serupa. Yang terakhir yaitu air konat, adalah air yang dijebak pada beberapa batuan, sedimen, atau gunung pada saat asal mulanya. Air tersebut biasanya sangat termineralisasi dan mempunyai salinitas yang lebih tinggi daripada air laut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tanah sebagai sumber nutrisi akan saya lanjutkan. Di dalam tanah, unsur hara berada dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah ion bebas, ion kompleks, dan chelat. Ion dapat dipertukarkan, mineral endapan atau mineral sekunder, dan bahan non-organik atau mineral primer. Di antara bentuk-bentuk ini, ion bebas dan dalam derajat tertentu, ion kompleks dan chelat serta ion dapat dipertukarkan adalah yang paling berpotensi mempengaruhi makhluk hidup, karena bentuk-bentuk ini berkaitan langsung dengan serapan oleh akar tanaman dan toksisitas unsur tertentu. Itu menurut Salam tahun 2001 dan Dos dan kawan-kawan tahun 2006.
Tanah merupakan sumber unsur hara utama yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. 3 unsur hara utama dalam tanah adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Bersama-sama mereka membentuk NPK yang terkenal. Nitrogen merupakan unsur kunci dalam pertumbuhan tanaman. Di antara semua unsur hara esensial, nitrogen dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah terbesar dan terpenting untuk kesuburan tanah dan kualitas tanah atau menurut Reves pada tahun 1997. Nitrogen adalah unsur hara yang memiliki penyebaran paling luas. Pada tanaman, unsur nitrogen dijumpai dalam bentuk anorganik maupun organik dan penyerapannya dalam bentuk nitrat dan amonium. Senyawa-senyawa amonia dan protein atau bahan organik. Unsur amonium adalah unsur yang paling banyak diserap tanaman, sehingga N total berkorelasi lebih erat dengan amonium dibandingkan dengan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya yaitu fosfor. Peran utama fosfor dalam proses fotosintesis dan respirasi adalah dalam proses penyimpanan dan transfer energi sebagai ADP atau adenosin difosfat dan ATP atau adenosin trifosfat serta DPN atau nukleotida difosfopiridin dan TPN nukleotida trifosfopiridin. Sehingga unsur fosfor berperan vital dalam penyediaan energi kimiawi yang terlibat dalam proses produksi panas, cahaya, dan gerak. Unsur fosfor berperan penting dalam mengurangi kejadian suatu penyakit pada beberapa tanaman dan juga ditemukan berperan dalam meningkatkan kualitas tanaman tertentu. Selanjutnya kalium. Unsur hara kalium merupakan unsur hara kedua yang paling banyak diserap oleh tanaman setelah unsur hara nitrogen. Di dalam tanah sendiri, kalium muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam larutan yang bersirkulasi, yang kedua sebagai ion yang dapat ditukar, yang teradsorpsi pada permukaan partikel tanah liat, dan yang ketiga dalam bahan organik. Mengingat luasnya distribusi mineral yang mengandung kalium, dan fakta bahwa pencuciannya dapat dicegah melalui pertukaran kation, penipisan mineral tersebut dari tanah jarang terjadi. Kalium memiliki fungsi berbeda-beda bagi kehidupan tanaman. Itu adalah penyusun enzim dan bertindak sebagai pengatur toleransi kekeringan dan penggunaan air. Di dalam tanah, sumber utama kalium adalah felspar dan mika yang melepaskan kalium selama pelapukan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.